Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Rama Aditya, 2. Muhammad Fikar Janza, 3. Rizal Andrianto, 4. Dava Tegar Prasetyo akan mempresentasikan kontribusi zaman keemasan Islam dalam bidang arsitektur dan seni. Ciri khas arsitektur Islam, penggunaan kubah dan menara minaret dalam arsitektur Islam. A. Kubah. Kubah merupakan salah satu fitur utama dalam desain arsitektur Islam yang memiliki makna penting baik dari segi simbolisme maupun fungsionalitas. Kubah sering ditemukan di atas bangunan-bangunan besar seperti masjid, mausoleum, dan istana, dan memainkan peran besar dalam menciptakan ruang yang luas dan mengesankan seperti pada kubah Masjid Al-Aqsa Yerusalem dan kubah Masjid Sultan Ahmed Blumusko di Istanbul. B. Menara minaret. Menara atau minaret adalah struktur vertikal yang sangat penting dalam arsitektur Islam, terutama dalam desain masjid. Menara ini biasanya digunakan sebagai tempat untuk memanggil umat Islam untuk melaksanakan sholat, dengan suara muadzin yang menggema dari atas menara. Contoh menara minaret dalam arsitektur Islam. 1. Menara Masjid Qairaun, Tunisia. Menara ini merupakan salah satu contoh awal dan terkenal dari desain minaret Islam. Bentuknya yang tinggi dan sederhana namun efektif, memberikan dampak visual yang kuat. 2. Menara Masjid Hasan II, Casablanca, Maroko. Menara ini adalah salah satu menara tertinggi di dunia, dengan tinggi yang mencapai 210 meter dan menjadi simbol kebesaran dan keindahan arsitektur Islam. 3. Menara Masjid Agung Samarah, Irak. Menara spiral ini adalah contoh menara minaret yang sangat terkenal dan merupakan salah satu minaret terbesar yang pernah dibangun. Desainnya yang berputar menunjukkan inovasi teknik dalam arsitektur Islam pada masa itu. Contoh bangunan ikonik dari zaman keemasan Islam. 1. Masjid Al-Haram di Mekah, Arab Saudi. Tahun dibangun sejak abad ke-7 dengan berbagai renovasi dan perluasan sepanjang sejarah. Masjid ini adalah masjid terbesar di dunia dan merupakan tempat paling suci dalam agama Islam. 2. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Tahun dibangun sekitar 705 Masehi. Masjid ini merupakan salah satu situs paling penting dalam Islam yang terletak di kompleks Haram Asy-Syarif di Yerusalem. Masjid Al-Aqsa terkenal dengan kubah peraknya dan memiliki sejarah panjang sebagai tempat ibadah dan pusat pembelajaran. Arsitektur masjid mencampurkan gaya Bizantium dengan elemen-elemen Islam yang khas, seperti penggunaan arka dan kaligrafi. 3. Masjid Sultan Ahmed Blumusko di Istanbul, Turki. Tahun dibangun 1609 sampai 1616. Masjid Sultan Ahmed dengan 5 kubah utama, 2 menara, dan hiasan kaligrafi yang indah. Masjid ini merupakan contoh puncak arsitektur Ottoman yang memadukan elemen-elemen arsitektur tradisional Islam dengan inovasi baru pada masa itu. Kubah besar di tengah bangunan memberikan kesan ruang yang luas, sementara menara-menara ramping memperkuat vertikalitas bangunan. 4. Masjid Agung Samarra di Irak. Tahun dibangun 852 Masehi. Masjid Agung Samarra terkenal dengan minaret spiral yang menjulang tinggi, yang menjadi salah satu elemen ikonik arsitektur Islam. Dirancang dengan bentuk spiral yang unik, memungkinkan muadzin untuk berjalan naik ke puncaknya dan mengumandangkan azan. 5. Masjid Hasan II di Casablanca, Maroko. Tahun dibangun 1986 sampai 1993. Masjid ini adalah salah satu masjid terbesar di dunia dan memiliki menara setinggi 210 meter yang merupakan menara masjid tertinggi di dunia. Arsitektur masjid ini mencampurkan elemen-elemen modern dengan tradisional, termasuk penggunaan marmer
kayu, dan kaca. Masjid ini dibangun di atas laut dengan kolam air yang luas di sekelilingnya, yang menambah keindahan bangunan. Seni kaligrafi Arab. Kaligrafi Arab dianggap sebagai seni tertinggi dalam dunia Islam, terutama karena Islam menganut prinsip anikonisme atau larangan menggambar makhluk hidup, yang membuat seni figuratif kurang berkembang. Sebagai gantinya, kaligrafi menjadi sarana utama untuk mengekspresikan keindahan artistik sekaligus spiritualitas. Fungsi kaligrafi dalam seni Islam. Yang pertama sebagai ornamen artistik. Kaligrafi tidak hanya digunakan untuk menulis teks-teks penting seperti ayat Al-Quran, tetapi juga dihiasi dengan ornamen artistik yang indah, menjadikannya seni yang sangat dihormati. Yang kedua, pencapaian spiritual. Dalam Islam, menulis kaligrafi dianggap sebagai bentuk ibadah. Proses menulis dengan hati-hati dan penuh perhatian dianggap sebagai bentuk pengabdian dan kedekatan dengan Tuhan. Kaligrafi yang indah dan teratur dilihat sebagai cara untuk mengekspresikan rasa syukur dan pengagungan terhadap Tuhan. Lalu sebagai sarana dakwah. Kaligrafi menjadi sarana untuk menyebarkan ajaran Islam melalui tulisan, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Seringkali dihiasi dengan kaligrafi yang indah dan ditempatkan di masjid, tempat-tempat umum, dan rumah-rumah pribadi. Sebagai pengingat ajaran agama dan sebagai bentuk penghormatan terhadap Tuhan. Contoh kaligrafi Islam. Contohnya di Masjid Al-Haram di Mekah, dihiasi dengan kaligrafi indah yang menampilkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak hanya berfungsi sebagai pengingat spiritual, tetapi juga memperindah interior masjid. Terdapat juga manuskrip Islam yang dihiasi dengan kaligrafi indah, seringkali dipadukan dengan pola dekoratif yang menambah keindahannya. Salah satu contoh terkenal adalah manuskrip Andalusia yang memiliki ornamen dan kaligrafi yang sangat detail. Kaligrafi juga digunakan dalam pembuatan perhiasan, tekstil, dan karya seni lainnya. Seringkali berfungsi untuk mengekspresikan pesan keagamaan. Lalu di istana-istana seperti Alhambra di Spanyol, kaligrafi digunakan untuk menghiasi ruangan-ruangan penting dan memberikan nuansa kemegahan dan kesakralan. Seni geometris dan mozaik. Sebagai akibat dari larangan menggambar makhluk hidup, sebagai pengganti seniman muslim menciptakan bentuk seni yang abstrak, terstruktur, dan sangat estetis melalui geometris dan mozaik. Kontribusi ini menjadi ciri khas budaya Islam yang sangat memengaruhi seni dunia. Seni geometris dan mozaik memainkan peran penting dalam seni Islam selama masa keemasan, antara abad ke-8 hingga abad ke-14 yang dikenal sebagai puncak peradaban Islam. Karakteristik seni geometris. Pola abstrak dan simbolisme. Pola geometris Islam biasanya berupa bentuk-bentuk seperti lingkaran, segitiga, persegi, dan bentuk-bentuk simetris lainnya yang saling terhubung. Pola ini menggambarkan kesatuan Tuhan dan ketidakterbatasannya dengan motif yang bisa diperpanjang tanpa akhir, mencerminkan ketidakberhinggaan Tuhan. Keteraturan dan keseimbangan. Seni geometris Islam menekankan pentingnya keteraturan dan keseimbangan yang dianggap mencerminkan keteraturan kosmos yang diciptakan oleh Tuhan. Ini juga mencerminkan nilai-nilai spiritual Islam yang mengajarkan tentang keharmonisan dalam kehidupan. Karakteristik seni mozaik. Penggunaan bahan biasanya terbuat dari potongan batu alam, kaca berwarna, keramik, atau marmer. Motif geometris dan kaligrafi. Mozaik Islam seringkali menampilkan pola geometris atau kaligrafi yang mendalam. Contohnya ayat-ayat Al-Quran atau kalimat doa digunakan dalam desain mozaik untuk meningkatkan nilai spiritual dan simbolisme. Penggunaan dalam arsitektur. Masjid Agung Cordoba, Spanyol, menggunakan pola geometris rumit di lantai dan dinding untuk menciptakan desain simetris dan harmonis yang melambangkan keteraturan alam semesta. Masjid Sultan Ahmed Blue Istanbul, pola geometris berbentuk segi
papan dan segitiga dikubah dan lantai menciptakan ruang yang seimbang dan spiritual. Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, menggunakan desain geometris di lantai dan dinding untuk menambah keindahan visual serta mendalamkan makna spiritual tempat ibadah. Masjid Umayyah, Damaskus, mozaik digunakan untuk menghiasi dinding dengan gambar dan pola yang menggambarkan keindahan Tuhan dan dunia spiritual. Alhambra, Spanyol, mozaik yang rumit menghiasi dinding istana menggabungkan pola geometris dan kaligrafi, menciptakan desain yang simbolis dan estetis.